Jumpa lagi Sobat Nilampedia. Rumput merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh banyak petani nilam. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pembersihan atau penanggulangan rumput. Yaitu yang pertama, kita bisa menggunakan cara manual. Kemudian kita bisa menggunakan cara mekanik. Kemudian yang berikutnya bisa juga menggunakan bahan kimia atau herbisida. Pada video tutorial kali ini akan dibahas bagaimana cara mencegah atau mengendalikan rumput yang tumbuh di sekitar nilam dengan cara manual. Ada beberapa alat yang digunakan seperti cangkul, kemudian menggunakan korekan, kemudian berikutnya bisa menggunakan subek. Ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh jika menggunakan cara manual dalam pembersihan rumput yang ada di sela-sela tanaman nilam. Yang pertama, otomatis nilam kita akan terbebas daripada gangguan rumput yang akan menghambat penyerapan nutrisi secara optimal, karena rumput pun nilam dan rumput akan berbagi nutrisi. Jadi kalau sekiranya rumput itu dibersihkan, maka otomatis tidak ada tanaman pengganggu yang akan menyerap nutrisi yang diberikan ke tanaman nilam. Kemudian yang kedua manfaatnya yaitu rumput yang sudah dibersihkan dapat dihamparkan di sela-sela tanaman nilam. Bisa mengurangi penguapan, kemudian bisa menghambat pertumbuhan rumput, dan juga dapat menjadi kompos. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa rumput merupakan bahan hijau yang mengandung nitrogen. Jadi kalau dibakar atau dibuang, maka nitrogennya akan terbuang. Jadi sebaiknya dihamparkan di sela-sela tanaman nilam. Kemudian jangan lupa untuk disemprotkan dekomposer. Baiklah Sobat Nilampedia, adapun prosesnya dalam memanfaatkan rumput ini sebagai bahan yang berguna bagi tanaman, yaitu rumput-rumput yang berasal dari sela-sela tanaman nilam itu dibersihkan dengan menggunakan cangkul. Kemudian setelah itu rumputnya dikumpulkan atau dipisahkan dengan tanah. Tujuannya yaitu agar nantinya rumput itu jika dihamparkan ke selah tanaman nilam tidak mudah tumbuh kembali. Setelah itu dihamparkan di sela-sela nilam, usahakan rapat agar betul-betul tanah yang di sekitar nilam itu tertutup dengan baik. Sobat Nilampedia, setelah rumput dihamparkan di sela-sela tanaman nilam, maka selanjutnya kita melakukan penyemprotan dengan menggunakan bakteri pengurai, atau kita gunakan di sini adalah dekomposer. Dekomposer ini dapat kita temukan di toko-toko pertanian yang seharga 25.000 per bungkusnya. Adapun cara pengaplikasiannya, ini berisi 100 gram. Maka terlebih dahulu 100 gram ini kita larutkan ke dalam air sebanyak 100 liter. Kemudian kita diamkan 10-12 hari. Setelah itu baru dapat digunakan untuk pengomposan di lahan yang telah kita lakukan penghamparan rumput. Untuk proses penyemprotan dekomposer, di sini kita gunakan tangki yang kapasitas 15 liter. Jadi kalau kita hitung 15 liter itu berarti kita gunakan di situ adalah 15 gram dekomposer yang sudah kita fermentasi sekitar 10-12 hari. Proses penyemprotan ini diusahakan semua bahan-bahan organik khususnya rumput yang baru dihamparkan terkena larutan dekomposer.
Dan tujuannya yaitu untuk mempercepat proses dekomposisi bahan organik yang ada di sekitar tanaman nilam. Sobat Nilampedia, pembersihan rumput dengan menggunakan cara manual perlu dipertimbangkan, karena untuk pembersihan rumput di sela-sela tanaman nilam itu yang berat itu hanya pada umur 1-2 bulan. Jika tanaman sudah dewasa, maka rumput akan sendirinya berkurang dan akan memudahkan kita dalam pembersihan rumput. Namun ada beberapa kelemahan daripada penggunaan cara manual. Yang pertama, kita membutuhkan tenaga yang banyak, karena jika lahan kita 1 hektar, maka jika hanya menggunakan tenaga 1 atau 2 orang, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi Sobat Nilampedia, cara apapun yang dilakukan untuk membersihkan rumput, maka perlu dipertimbangkan untuk kelangsungan mikroorganisme, kesehatan tanah maupun kesehatan tanaman, agar nantinya kita dapat melakukan usaha budidaya nilam secara berkelanjutan. Pemilihan cara yang salah dalam membasmi rumput maka dapat menyebabkan kerugian atau munculnya penyakit pada tanaman nilam. Jumpa lagi pada video-video selanjutnya.